Shalom Elohim, salam sukacita buat kalian semua dimanapun kalian berada. Salam kasih dan salam hormat buat ketiga pribadi yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini memakai wadah manusia. Roh Bapa Yahweh dalam diri Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary yang memakai wadah mempelai yang tercantik, Ibunda Fehamdani. Shalom Elohim buat para saksi syurga, para malaikat Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada. Sekali lagi dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan kesaksian, penglihatan yang saya dapat ketika pagi tadi, semasa mengikuti ibadah online. Pasukan elit Bapa Yahweh. Saya mendapat penglihatan seperti ini. Ketika itu, saat Bucan Eka sedang berdoa dan menyampaikan puji-pujian, saya mendapat dua penglihatan. Penglihatan yang pertama, saya melihat wajah Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, membuka tangannya seperti ini, seperti sedang menyambut kedatangan umatnya. Dan saya melihat sangat ramai orang-orang yang berjubah putih. Mereka ramai, saya tidak dapat mengenal mereka semua karena terlalu ramai. Dan tidak lama kemudian, semua orang di tempat itu seperti berlomba-lomba berlari dengan laju sekali untuk menuju ke hadapan, menghampiri Tuhan Yesus Kristus yang sedang membuka tangannya untuk menyambut anak-anaknya. Mereka semua berlari dengan kuat sekali dan menuju ke arah cahaya yang terang itu, karena tubuh Tuhan Yesus Kristus pada saat itu memancarkan cahaya yang sangat terang sekali dan berkilau-kilauan. Dan tidak lama kemudian, penglihatan saya berubah kepada satu keadaan. Saya melihat di sana ada beberapa orang, tidak terlalu ramai dan tidak juga terlalu sedikit. Mereka seperti orang yang sudah siap. Mereka berbaju putih dan mempunyai mahkota, dan mereka semua sedang menunggu di sebuah pintu gerbang yang sangat besar sekali. Orang-orang tempat itu masing-masing mempunyai mahkota dan berpakaian yang indah, berkilauan. Mereka semua kelihatan tenang, sukacita dan damai. Mereka tidak lagi berlari-lari, tetapi mereka seperti menunggu pintu gerbang itu dibukakan. Dan pada hari ini ketika saya mengikuti live streaming Malaikat Diana bersama teman-teman, ada satu kesaksian yang seperti terkoneksi dengan penglihatan saya, yaitu kesaksian yang disampaikan oleh Malaikat Joy, Bucan Olivia. Dia juga menyaksikan bahwa dia mendapat penglihatan melihat banyak orang yang seperti jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan saat saya mendengar kesaksian dia, Roh Kudus mengingatkan saya dalam hati saya tentang penglihatan yang saya dapat pagi tadi itu. Melalui kesaksian Malaikat Joy, Bucan Olivia, dan penglihatan yang saya diberikan tadi pagi itu, Roh Kudus berbicara dalam hati saya bahwa pasukan-pasukan cahaya, malaikat-malaikat Tuhan, orang-orang kudusnya, para saksi syurganya yang sudah berdiam dalam kerajaan 1000 tahun damai, yang masih diproses Tuhan, tetaplah bekerja bagi Tuhan meskipun menderita pada saat ini, bekerja bagi mendirikan kerajaan Bapa agar lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Roh Kudus berbicara dalam hati saya bahwa sangat banyak jiwa yang harus diselamatkan dalam dunia ini yang masih memiliki kerendahan hati. Jadi pasukan cahayalah yang harus bertugas pada saat ini, menebarkan benih-benih kasih Tuhan agar dapat meruntuhkan segala selubung-selubung yang membutakan mata mereka selama ini. Karena Tuhan ingin memanggil orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan sudah memilih umat pilihannya, bangsa Israel yang dipulihkannya. Jadi semua pasukan cahaya
dibentuk, diajar, dididik dengan gada besi agar dapat bergerak menurut dimensi cahaya. Jadi para saksi surga, para pasukan cahaya yang sudah dipilih Tuhan, bangkitlah, majulah menjala jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan. Karena kita semua yang telah dipilih Tuhan, telah dididik ajar Tuhan dengan gadan besi, sudah mengenal bagaimana cara yang benar, jalan yang benar, dan cara yang tepat untuk melihat kebenaran, dan cara yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan untuk memulihkan hati yang lapar dan haus akan kasih Tuhan. Gunakanlah segala talenta-talenta, gunakanlah segala karunia-karunia yang Tuhan berikan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, mendirikan kerajaannya, memanggil umat-umat pilihannya. Karena bukan kita yang memilih orang yang dipilih Tuhan, melainkan Tuhan sudah memilih mereka. Kita semua, umat-umat dipilih Tuhan yang diajar dan dididik olehnya, adalah alatnya, pekerjanya untuk menuai tuaian yang sudah menguning sebelum si jahat itu mencuri mereka daripada tangan Tuhan, sehingga mereka tidak lagi merasakan kasih Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka buta oleh dunia ini, dan akhirnya mereka menjadi seperti sekam padi yang kering dan akhirnya dibakar ke dalam lautan api. Marilah bangkit para saksi Tuhan, para anak-anak Tuhan, pasukan-pasukan bercahaya. Kita maju dalam Kristus, bangkit dalam Kristus, menyuarakan suara kebenaran. Kedatangannya pada saat ini sudah terjadi. Wadahnya sudah berdiam dalam Aditya Nugrahanto yang bekerja di akhir zaman ini, mencari hati-hati yang haus dan lapar akan Dia, dan menghabisi orang-orang fasik yang menghujat pekerjaan Allah selama ini. Bangkitlah, bersuaralah semua para saksi surga, menyatakan suara kebenaran. Jangan takut dan gentar akan cacian, penganiayaan, karena suara kebenaran memang tidak akan disuka oleh dunia, tetapi tetap harus kita nyatakan sampai kesudahannya. Seperti dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 18 dan 19. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Haleluya, firman Tuhannya dan amin. Pada saat ini Tuhan memanggil anak-anaknya, domba-dombanya yang kenal akan Dia. Karena domba-domba mengenal siapakah gembalanya, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan Yesus memanggil umat-umatnya yang memiliki kerendahan hati, yang masih dapat melihat Dia, mengenal Dia, untuk diselamatkan sebelum murka Allah menghabisi dunia yang jahat ini. Oleh karena itu, marilah kita semua bangkit, terus berusaha sebaik yang mungkin, memberitakan kebenaran yang terjadi pada saat ini. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus telah terjadi kedua kalinya. Dia mencari domba-domba yang tersesat, yang masih mampu diselamatkan. Demikian saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat selalu dan teruslah bertobat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan.